Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nada dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan materi tentang pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Pada awal masa kemerdekaan, politik luar negeri digunakan pemerintah Indonesia untuk menegakkan kedaulatan melalui jalur diplomasi. Pada masa demokrasi, menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia ditentukan oleh Presiden Soekarno. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto berupaya menjadikan politik luar negeri Indonesia sebagai sarana menuju stabilitas ekonomi. Sementara itu, pada masa reformasi, politik luar negeri Indonesia mengalami perkembangan, dimulai dari mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie hingga terlibat aktif dalam pergaulan internasional pada masa Presiden Jokowi. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. Bebas berarti Indonesia tidak berpihak pada siapapun. Indonesia bebas memilih kerjasama dengan pihak manapun selama kerjasama itu. Sementara itu, aktif berarti Indonesia tidak akan tinggal diam tanpa melakukan apapun. Namun, aktif dalam upaya mewujudkan ketertiban dunia. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia bersifat dinamis sehingga disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Terima kasih. Dian Surya Putra ke-26. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam melaksanakan kepentingan nasional Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia bersifat dinamis. Oleh karena itu, penerapan politik luar negeri bebas aktif Indonesia disebabkan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dari masa demokrasi liberal hingga masa reformasi dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, politik luar negeri Indonesia berkata erat dengan kabinet-kabinet yang menjalankan pemerintah. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastri Mujojo, pemerintahan mengubah kebijakan politik luar negerinya. Sikap politik luar negeri Indonesia. 1. Kerjasama dengan semua negara menitik beratkan Ali Sastro-Midjojo. B. Yang kedua kerjasama dengan semua negara menitik beratkan pada kerjasama dengan Uni Soviet beserta segala konsekuensinya. Yang ketiga, kerjasama dengan semua negara menitik beratkan pada penyusunan kekuatan ketiga selain blok barat dan blok timur. Arah politik luar negeri kembali mengalami perubahan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harapan. Sudah, Pak? Sudah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan melanjutkan materi mengenai politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia ditentukan oleh Presiden Soekarno. Pada masa ini, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile, yaitu sikap anti-imperialisme dan anti-kolonialisme sangat tegas dan cenderung konfrontatif. Pada masa ini, aspek aktif telah ditonjolkan daripada aspek bebas. Dalam Manipol Uusdek ditegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia bertujuan melengkapkan imperialisme. Tujuan itu harus dicapai dengan cara radikal dan revolusioner tanpa kompromi. Dalam perkembangannya, Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru yang membagi dunia menjadi dua blok, yaitu New Emerging Forces (NEFO) dan Old Established Forces atau yang biasa disebut ODEFO. NEFO sendiri terdiri atas negara-negara berkembang dan negara-negara sosialis yang dianggap progresif, negara-negara yang baru merdeka atau sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Konsep NEFO dan ODEFO ditawarkan Presiden Soekarno pada konferensi non-blok 1 di Belgrade pada tahun 1961. Presiden Soekarno menjelaskan, NEFO harus berjuang melawan ODEFO karena di antara keduanya tidak akan tercapai kesepakatan damai. Pada masa konversi non-blok 2, Soekarno menjelaskan kesepakatan damai hanya dapat dicapai jika negara berkembang memiliki kekuatan yang sama dengan negara-negara imperialis. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia makin condong ke negara-negara Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Ketika
Ketika hubungan antara Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok memburuk, Indonesia mendekatkan diri ke Republik Rakyat Tiongkok dan negara-negara yang sehaluan dengan negara tirai bambu tersebut. Hubungan tersebut melahirkan poros Jakarta Peking Pyongyang. Faktor yang menyebabkan terbentuknya poros Jakarta Peking Pyongyang adalah konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi tersebut menyebabkan Indonesia membutuhkan bantuan militer dan logistik, mengingat Malaysia mendapat dukungan penuh dari Inggris. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan alinasi negara besar yaitu Republik Rakyat Tiongkok. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nama saya Lisana Sidkinalia, nomor absen 15. Di sini saya akan menyampaikan tentang pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia pada poin ketiga, yaitu politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, terjadi perubahan pola hubungan luar negeri bangsa Indonesia. Pada masa itu, Presiden Soeharto berupaya menjadikan politik luar negeri sebagai sarana mewujudkan stabilitas ekonomi. Menurut Soeharto, stabilitas ekonomi tidak dapat terlaksana tanpa stabilitas keamanan di dalam negeri. Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah mengakui Malaysia sebagai negara berdaulat. 1 tahun kemudian, Indonesia dan Malaysia menjadi pemrakarsa terbentuknya organisasi kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara yaitu ASEAN. Kerjasama tersebut sekaligus menunjukkan politik luar negeri Indonesia berupaya membangun hubungan baik antar negara di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, pada masa Orde Baru, Indonesia menjadi negara dunia ketiga yang cukup disegani dalam pergaulan internasional. Politik luar negeri yang diterapkan pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan posisi tawar Indonesia secara global. Kondisi tersebut dibuktikan dengan ditunjuknya Indonesia sebagai ketua pertemuan Organisasi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC dan ketua konferensi tingkat tinggi non-blok pada periode 1990-an. Selain itu, Indonesia tergabung dalam organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Sarasya akan menjelaskan materi tentang politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi. Masa reformasi dimulai sejak kepemimpinan Presiden Baharudin Yusuf Habibie atau yang disebut B.J. Habibie. Untuk pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Indonesia berupaya mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Sebagai langkah awal pemulihan hubungan luar negeri Indonesia, Presiden B.J. Habibie melaksanakan referendum di Timor Timur. Dengan melaksanakan referendum di Timor Timur, Indonesia dapat terbebas dari tuduhan pelanggaran HAM. Dan untuk yang kedua, ada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pemulihan hubungan luar negeri Indonesia mengalami fluktuasi. Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan ke luar negeri. Dalam setiap kunjungannya ke luar negeri, Presiden Abdurrahman Wahid secara konsisten mencari dukungan bagi pemulihan ekonomi dan isu-isu dalam negeri yang mengancam integritas teritorial Indonesia. Untuk yang ketiga, ada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada periode pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, pemerintah Indonesia justru mengakhiri kerjasama dengan IMF karena pembengkakan utang luar negeri. Selain itu, lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan pada 17 Desember 2002 menunjukkan politik luar negeri Indonesia masih lemah. Selain itu, beberapa aksi terorisme pada masa ini menyebabkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia kembali menurun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafal Aditya Nugraha, nomor absen 25. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Politik luar negeri Indonesia mengalami perbaikan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam
Dalam 2 periode pemerintahannya, Presiden SBY berhasil menjalin kembali kerjasama dengan banyak negara. Kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia berdampak positif bagi penanganan konflik di Aceh pada 2005. Pemerintah Indonesia berhasil menyelesaikan konflik pada upaya disintegrasi yang terjadi selama puluhan tahun di Aceh. Pada 15 Agustus 2005, pemerintah Indonesia dan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sepakat menandatangani perjanjian damai untuk mengakhiri konflik tersebut. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam pergaulan internasional dengan memberikan tempat bagi pengungsi dari Rohingya. Indonesia juga menunjukkan ketegasan saat menolak rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada akhir 2017. Presiden Joko Widodo meminta negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengambil langkah konkret untuk menyiapkan rencana Presiden Donald Trump tersebut. Presiden Joko Widodo mewakili rakyat Indonesia menegaskan bahwa tetap menganggap Yerusalem sebagai bagian dari Palestina dan menyatakan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Permasalahan yang terkait pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang muncul pada masa pemerintahan Joko Widodo berkaitan dengan eksekusi mati terpidana kasus narkoba yang berasal dari luar negeri. Dalam hal ini banyak negara dan organisasi internasional memberikan kritik dan penolakan terhadap eksekusi mati bagi terpidana kasus narkoba. Akan tetapi pemerintah Indonesia tetap bersikap tegas dan tidak bergeming terhadap kritik dan penolakan tersebut. Pada periode pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam pergaulan internasional. Tahun pertama masa pemerintah Joko Widodo Ma'ruf Amin, dunia dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Dalam dunia internasional Indonesia berperan menjadi inisiator resolusi Global Solidarity to Fight COVID-19 di PBB Pemerintahan Indonesia juga melakukan diplomasi perdamaian dunia. Pada tahun terakhir, periode keanggotaan Indonesia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB di Indonesia berhasil menyelesaikan 3 signature event terkait isu-isu keamanan terkini. Salah satu capaian penting Indonesia yaitu disahkannya Resolusi 2538 sebagai resolusi pertama prakarsa Indonesia sepanjang sejarah diplomanya di Dewan Keamanan PBB yang khusus mengangkat mengenai pasukan perdamaian perempuan. Selain itu, Indonesia berhasil mempertahankan posisinya dalam peringkat 10 besar negara penyumbang pasukan misi pemeliharaan perdamaian PBB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.